Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kurniati, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 tahap 4. Prodi Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598017118. Hari ini saya mengambil video praktik mengajar di kelas 1 dengan materi keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah di MANW Ketangga-Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini supaya lebih barokah dan bermakna, silakan Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana rabbal watani wa naratal banati bi fururina ila yaumiddin wa antansurana wa alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa itu? Apa alasannya lalu Dew? Siapa lagi? Amelia, apa keterangannya? Sakit. Nah, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya. Kita doakan temannya ya. Amelia Sari. Ya. Baik Wiwi. Bunga Andian. Untuk mengawali materi kita hari ini, kita nyanyikan salah satu lagu nasional ya. Siap? Siap. Ayo. Ibu minta berdiri semuanya. Nah. Siap? Siap. Ibu hitung. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi, masih adakah yang mengingat materi sebelumnya? Masih. Apa itu? Masihnya? Apa? Konsep berpikir dan diakronis dalam sejarah. Kemudian apa itu kronologis? Suatu peristiwa yang terjadi. Terus? Ada yang lain? Coba, Renza. Kronologis adalah cara menjelaskan peristiwa agar mudah dipahami karena disampaikan berurutan berdasarkan waktu. Ada yang lain? Coba. Kronologis adalah urutan peristiwa yang disusun atas terjadinya dari awal. Satu lagi, siapa? Kejadian yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Iya, atau suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya. Ya, kita masuk ke materi. Untuk materi selanjutnya kita ke materi konsep keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Ada yang pernah mendengar? Keterkaitan konsep, ruang, dan waktu dalam sejarah. Apa itu sejarah? Suatu kejadian Iya, di masa lampau. Mana contoh peristiwa sederhananya? Iya, ketika ada proses KBM, harus ada guru dan siswa. Apa lagi? upacara. Iya, upacara. Apa lagi? Iya, pasar, interaksi di pasar. Ya, paham ya? Paham. Nah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian manusia, ruang dan waktu dalam sejarah, bisa dibaca. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur manusia, ruang dan waktu dalam suatu peristiwa sejarah. Kemudian yang ketiga, menganalisis keterkaitan manusia, ruang dan waktu secara sederhana. Kemudian menyajikan hasil analisis melalui diskusi dan LKPD. Lanjut, apa sih definisi sejarah itu? Nah, sejarah merupakan studi tentang peristiwa dan tindakan manusia yang telah terjadi di masa lalu. Sudah dijawab tadi, mencakup banyak aspek kehidupan manusia seperti politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Kemudian, manusia sebagai pelaku sejarah. Kenapa dikatakan manusia sebagai pelaku sejarah? Ada yang bisa menjawab? Ah? Karena manusia merupakan faktor utama. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, manusia sebagai pelaku sejarah. Artinya manusia berperan sebagai subjek utama dalam sejarah. Peristiwa sejarah terjadi akibat tindakan, pemikiran, dan interaksi manusia dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Yang artinya tidak mungkin akan terjadi suatu peristiwa kalau tidak ada manusia. Tidak mungkin akan terjadi suatu proses KBM kalau tidak ada manusia. Tidak akan terjadi suatu interaksi kalau tidak ada manusia. Kenapa harus manusia? Karena manusia ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa. Ruang menunjukkan lokasi geografis terjadinya peristiwa sejarah. Kondisi ruang seperti letak wilayah, iklim, dan sumber daya alam mempengaruhi pola aktivitas manusia serta perkembangan peradaban. Ya. Nah, kemudian waktu sebagai dimensi kronologis. Nah, waktu berkaitan dengan kapan peristiwa terjadi dan bagaimana peristiwa tersebut mengalami perubahan dan berkelanjutan atau kontinuitas. Konsep waktu membantu memahami kronologi, periodisasi, dan hubungan sebab akibat dalam sejarah. Masih ingatkah kalian penggunaan ketika melakukan suatu penelitian menggunakan kata 5W 1H? 5W 1H. Pertama, when. Nah, sekarang sudah tahu kan pentingnya belajar sejarah? Ini adalah salah satu contoh peristiwa yang berkaitan dengan manusia, ruang, dan waktu. Siapa itu? Lagi ngapain? Ya. Nah, sekarang Ibu minta, sebelum Ibu memutar video, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan belajar menganalisa. Ya, memahami dari video ini. 17 Agustus 1945, Indonesia resmi merdeka dengan dibacakan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi syarat akan perjuangan bangsa Indonesia keluar dari jerat penjajahan. Kala itu hari Jumat bulan Ramadan, tepat pada 17 Agustus 1945, menjelang pagi, para pemimpin bangsa dan tokoh negara keluar dari rumah Laksamana Marga sudah selesai mengusung teks proklamasi. Wahana gambarkan suasana pagi itu masih sangat sulit. Namun pagi masih menggantung dengan. Bagaimana? Sudah paham? Nah, anak-anakku sekalian, dari video tadi, supaya lebih memahami, Ibu akan membagi kalian berkelompok untuk mengerjakan LKPD. Sudah dibuatkan. Renza, kelompok 1 ya. Kok dua? Makan. Silakan langsung dijawab. Gimana kelompok 1 sudah siap?
Setelah melihat video yang tadi, silakan kalian jawab dan LKS-nya sudah ada juga materinya di sana. Bagaimana? Ada yang dibingungkan? Ada yang belum paham? Paham? Bagaimana kelompok ini? Aman? Ada yang masih bingung? Aman? Iya, kalau sudah jadi, silakan persiapkan diri. Nanti ketua kelompoknya saya suruh ke depan satu-satu. Harus siap. Silakan baca dengan baik jawabannya masing-masing. Pertanggungjawabkan tugas yang sudah dikerjakan di depan, ya. Ibu mulai dari kelompoknya Renza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil mereka. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena adanya momentum kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jepang menyerang kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Hal ini menciptakan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Bro, mohon Kenapa? dibacakan soal nomor kedua. Nomor 2, silakan, ada yang bisa bantu. Soal nomor 2. Ya. Kapan dan di mana proklamasi kemerdekaan dibacakan? Apa jawabannya Renza? Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ya. Terus? Selanjutnya. Silakan dibacakan soal Siapakah tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang lain sudah siap? Siap. Coba Miss Batul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Batul Jannah, keluarga dari kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pertanyaan nomor 4. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Jawabannya, teks proklamasi diketik oleh Sayyidi Melik. Siapa kalau ada yang ingin bertanya? Lanjut. Soal nomor 5. Di mana teks proklamasi dituliskan? Jawabannya, di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda di Jakarta. Nomor 1, silakan. Tanya nomor 1. Jawaban nomor 1. Silakan dijawab. Ada yang ingin bertanya? Nomor 1. Silakan. Nomor 1. Soal nomor 1, apa yang melatar terjadinya proklamasi Tugasnya. Oke. Jawabannya, latar belakang terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari penderitaan rakyat akibat penjajahan yang berlangsung. Karena bangsa Indonesia mengalami penindasan, kerja paksa, dan pemerkosaan oleh bangsa penjajah, sehingga muncul keinginan kuat untuk merdeka. Ada lagi? Cukup? Betul. Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Miss Batul Jannah. Waalaikumsalam. Nah, silakan kelompoknya Supianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Terus. Ingin membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah proklamasi terjadi karena Jepang kalah dalam perang dunia kedua, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk merdeka. Yang kedua, kapan dan di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Jawabannya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di dalam kebangsaan di 56 negara. Yang ketiga, siapakah tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh DRS Muhammad Hatta. Nanti di akhir, jangan lihat belakang. Sudah? Cukup? Cukup. Sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah paham mengenai proklamasi sedikit ya? Paham? Ya? Bagaimana? Paham? Nah, sudah tahu dong keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Sudah dijawab tadi, kapan terjadinya, di mana, siapa tokoh yang terlibat, siapa saja tokoh yang terlibat. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Kedua, Sayuti Melik, Laksamana Maeda. Nah, yang mengibar bendera siapa? Suhud Latif. Iya. Iya, itu tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi. Ya, keterkaitannya dengan manusia, ruang, dan waktu. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa makna proklamasi? Bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Makna proklamasi bangsa Indonesia itu adalah sebagai dasar bahwa kita sudah merdeka. Berakhirnya penjajahan. Siapa yang tidak mau merdeka? Orang bodoh yang tidak mau merdeka, ya? Kita semua mau merdeka. Nah, ada lagi? Cukup? Sudah paham mengenai keterkaitan manusia, ruang, dan waktu? Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat ke depannya, ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Tetap semangat, tetap gigih dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetap semangat, ya. Nah, untuk hari ini cukupkan kita materi kita sampai hari ini, ya. Besok kita lanjutkan. Nah, semoga pertemuan berikutnya kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Ya, jangan ngantuk-ngantuk. Semangat. Nah, bisa masuk untuk hari ini? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.